Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita duduk untuk bertolabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Anasin radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Akhrajahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin mu'allaqatin wa wassalaha Ahmad wa ya'kuluhunna afrada. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW, beliau tidak keluar untuk melaksanakan salat Id sampai dia makan beberapa butir kurma. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Dalam riwayat yang mu'allaq dan disambungkan oleh Ahmad, dan mereka memakan kurma secara ganjil. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalimat secara ganjil dengan menggunakan lafaz ya'kuluhunna witra. Mereka semua memakan dengan diganjilkan bilangan kurmanya, dan sanadnya hasan. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya makan sebelum keluar melaksanakan salat Id. Dan ini pendapat Abi Hanifah, pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Artinya ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Bahkan Ibnu Qudamah mengatakan la na'lamu fihi khilafan. Kami tidak tahu ada perselisihan di sini. Artinya sepakat. Sunnah hukumnya makan setelah atau sebelum berangkat melaksanakan salat Id al-Fitr. Baik, kita baca satu hadis lagi baru kita jelaskan. Wa an Ibni Buraidah an abihi radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruj yaumal fitri hatta yat'am wa la yat'am yaumal adha hatta yusalliya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Ibni Buraidah, dari ayahnya, semoga keduanya diridai Allah, berkata Nabi SAW tidak pernah keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri sampai dia makan, dan dia tidak mendahulukan makan pada Idul Adha sampai dia salat. Hadis ini keluarkan Imam Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Majah. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak faedah yang kita akan petik dalam dua riwayat yang kita baca di pagi menjelang siang ini. Pertama, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan untuk makan sebelum berangkat Idul Fitri. Dan disunnahkan yang dimakan adalah kurma. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menunjukkan tentang keutamaan memakan kurma. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya makan sebelum Idul Fitri memakan kurma itu, tetapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sahur. Kalau beliau sahur untuk puasa, maka sahurnya juga menggunakan kurma. Bahkan dijelaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, sampai Rasul mengatakan ni'ma sahur al-mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah dengan kurma.
Bahkan bukan hanya sahur, ketika berbuka puasa juga sama. Nabi SAW juga mendahulukan kurma. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dijelaskan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala ratabatin qabla an yusalliya. Fa in lam yakun ratabat fatamarat, fa in lam yakun tamarat hasawatin min ma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa, maka Rasul akan berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma basah. Tapi kalau tidak ada kurma basah, maka Rasul menggunakan kurma kering. Tapi kalau sudah tidak ada dua-duanya, maka Nabi SAW cukup dengan meminum air. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam kehidupannya tidak lepas dari kurma. Sahur pakai kurma, buka pakai kurma, sebelum berangkat salat Id pakai kurma. Ada apa dengan kurma ini? Bukankah di zaman Nabi SAW makanan bukan kurma saja, banyak, ya. Dan apakah kemudian kalau seandainya seseorang sahur ataupun buka ataupun hendak berangkat menuju salat Id, dia makan selain kurma tidak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ibu mau makan kolak, tidak masalah. Mau makan makanan berat, rawon, gulai, rendang, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau seandainya menggunakan kurma ini lebih afdal. Kenapa? Karena pahalanya akan lebih. Kenapa dilebihkan pahalanya? Karena mengikuti sunnah. Itu yang menyebabkan kenapa memakan kurma saat berbuka, saat sahur dan saat keluar sebelum salat Id itu memakan kurma, karena mencocoki sunnah. Dan siapapun yang mencocoki sunnah tentu lebih afdal, maksudnya. Kalau ada. Kalau tidak ada ya sudah, tidak ada masalah. Ya, pakai kurma Jawa juga nggak apa-apa. Apa permen. Intinya bahwa Nabi SAW luar biasa perlakuannya terhadap kurma ini. Ya, karena kurma ini satu-satunya buah yang sangat bermanfaat yang tidak ada pada buah-buah yang lain. Nanti saya akan jelaskan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwa lam yadurrahu dhalikal yawm summun wala sihr. Barang siapa yang di pagi hari ibu makan 7 butir kurma ajwa. Kurma ajwa itu artinya kurma yang tumbuh di kota Nabi, di Madinah. Semua kurma yang tumbuh di kota Nabi itu disebut ajwa. Kemudian kata Nabi SAW, lam yadurrahu dhalikal yawm, maka siapa yang makan 7 kurma di pagi hari dari kurma-kurma ajwa itu tidak akan memadaratkan dia summun wala sihr, racun ataupun sihir. Dari sini kita tahu bahwa kurma ini mampu mengobati penyakit hissi dan juga ma'nawi, mampu mengobati penyakit badan dan ruhani. Nabi SAW mengatakan, inna fi ajwatin aliyatin shifaun au innaha taryakun awwala bukrati. Sesungguhnya dalam kurma ajwa yang berasal dari Aliyah. Aliyah itu sebuah arah yang berada di kota Madinah, di dataran tinggi yang dekat dengan Najd. Itu mengandung obat penawar atau merupakan obat penawar, dan ia merupakan obat racun apabila dikonsumsi di pagi hari. Dan ini mukjizat kurma, bahwa kurma itu bisa jadi detox, jadi penghilang racun dalam badan kita. Tentu tiap hari kan kita mesti makan racun kan, karena kita tahu makanan-makanan di zaman sekarang atau minuman di zaman sekarang ini kan banyak penyakitnya, ya. Karena rata-rata kita lihat minuman kaleng atau ciki-ciki atau apalah kan begitu kan, itu kan menimbulkan banyak penyakit karena banyak racunnya. Lah menurut penelitian ahli kesehatan, bahwa racun-racun itu bisa dikeluarkan dengan 2 cara. Pertama dengan puasa, yang kedua dengan makan kurma. Makanya Nabi SAW luar biasa. Apalagi kenapa Nabi SAW kalau berbuka itu
menggunakan kurma, karena kurma itu kan ada energi kekuatan, karena kan manis dia. Ya, namanya manis-manisan itu kan nambah tenaga, karena malamnya mau puasa, mau tarawih masalahnya. Itulah hikmahnya. Maka yang manis-manis setelah berbuka itu untuk supaya tidak mempengaruhi puasanya. Namanya sudah lemas puasa itu, kan perlu tenaga, makanya disunahkan yang manis-manis. Nah, salah satunya ya kurma tadi. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian kurma ajwa sendiri ada dua keutamaan. Pertama, ajwa itu asalnya dari sorga. Nabi mengatakan al-ajwatu minal jannah. Ajwa itu asalnya dari sorga. Wa fiha shifaun minas sum. Dan di dalam ajwa itu ada obat untuk menghilangkan racun. Dan yang kedua, ajwa itu kurma yang didoakan Nabi. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan makanan dan minuman penduduk Mekah. Yang ketiga itu memakan daging dan air zam-zam. Maka keduanya jadi berkah. Makanya ibu kalau umroh, walaupun makan daging tiap hari di Mekah nggak ada masalah, karena memang diberkahi. Lah sebagaimana Ibrahim mendoakan Mekah, maka Rasul mendoakan makanan Madinah yang saat itu memang kurma menjadi makanan pokok mereka. Makanya karena mendapatkan doa Nabi jadi berkahlah ajwa ini. Pertanyaan pun muncul, apakah mesti ajwa yang bisa menghindarkan kita dari racun dan juga dari sihir? Ini menjadi perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ya memang harus ajwa. Alasannya tadi karena dia berasal dari sorga dan sudah mendapatkan berkah doa Nabi. Artinya Rasul juga menyebut secara lafadznya khusus ajwa. Walaupun di sana ada hadis yang mengumumkan kalimat korma dengan mengatakan man akala sab'a tamaratin. Barang siapa yang memakan 7 butir kurma tanpa menyebut kalimat ajwa dalam riwayat. Tetapi kalimat 7 butir ini, kurma ini kan umum dalam kaidah usul itu, kalau ada lafaz umum dibawa kepada yang khusus. Dan Nabi mengkhususkan dengan menyebutkan kalimat ajwa, sehingga ada sebagian ulama yang hanya membatasi kepada ajwa saja. Makanya kurma ajwa itu mahal sendiri dari semua kurma yang ada. Jangan kurma Israel saja. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak. Ajwa itu hanya keafdolan saja. Itu fatwa Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, ketika ditanya apakah kalau menggunakan selain kurma ajwa, umpamanya 7 butir kurma biasa, kurma yang ma'ruf gitu ya, yang kalau di bulan Ramadan kan mesti banyak di toko-toko aja dijual. Kata Syekh bin Baz rahimahullah tadi mengatakan wa yurja an yanfa Allahu bidzalika tamr. Dan diharapkan bahwa Allah memberikan manfaat dengan semua kurma, tidak mesti ajwa. Walaupun kata beliau, lakin akan tetapi, ya. Beliau mengatakan Nabi mengkhususkan dengan kurma Madinah li fadli tamriha, karena ada keutamaan dari segi kurma ajwanya. Jadi Syekh bin Baz hanya membawa itu hanya afdoliyah saja. Kalau ada kurma ajwa ya sebaiknya kurma ajwa, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa, pakai kurma-kurma yang lainnya. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala lain pula, dia berpendapat. Dia mengikuti gurunya Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dan mengatakan yara anna dzalika ala sabili tamtsil. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat ajwa itu hanya sekedar mempermisalkan. Misalnya ajwa gitu maksudnya. Jadi barang siapa yang memakan 7 kurma ya semisal ajwa atau yang lainnya, seolah-olah Rasul ingin mengatakan seperti itu. Ya. Maka dia akan terhindar dari racun ataupun dari sihir. Itu menurut pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Fatawa Nur al-Darb. Ya, artinya bahwa semua kurma bisa dimakan, bahkan bisa dijadikan obat. Tidak mesti kurma ajwa gitu ya. Wallahu a'lam. Apalagi di sisi lain kurma ini bisa dijadikan ghida kata ulama. Ghida itu sebagai pengganti dari makanan pokok yang lainnya. Jadi kalau ibu makan nasi, kebetulan tidak ada nasi, maka kurma itu sudah mencukupinya. Tapi nasi tidak bisa mencukupi kurma, karena nasi itu tidak menghilangkan racun, bahkan kadang bawa racun juga kan. Orang yang diabetes makan nasi putih habislah dia kan. Tapi kurma bisa mengobati. Tapi masalahnya kan kita ini kalau belum tersentuh nasi putih belum makan, walaupun kurmanya 1 baskom dimakan tuh.
Karena mindset kita sudah ke nasi saja, udah makan, belum. Kurma udah habis karung tuh. Ya. Padahal kurma itu ghida. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, "Ya Aisyah, baitun la tamra fihi jia'un ahla. Baitun la tamra fihi jia'un ahla." Rasul SAW menyebut marrataini aw thalathan, 2 atau 3 kali. Wahai Aisyah, rumah yang tidak ada kurma berarti rumah itu kelaparan. Rumah yang tidak ada kurma berarti rumah itu rumah kelaparan. Rasul menyebut sampai 3 kali, itu bayangkan, menunjukkan fadilah kurma kan. Sampai Rasul mengatakan rumah yang tidak ada kurmanya berarti rumah itu rumah kelaparan katanya. Kenapa Nabi SAW, apa hikmahnya Rasul mengatakan seperti ini? Karena kurma ini tidak berhajat untuk susah payah dalam memakannya. Tapi kalau ibu makan nasi kan macam-macam kerjaan di situ. Beli gas, kompor, beli apalagi ada kukus kalau sekarang ya, dikukus atau mungkin magicom dan yang begitu seterusnya. Jadi tunggu dulu tuh, kalau kelaparan tuh ya nunggu, ya sabar-sabarin lah. Kalau enggak ya makan nasi enggak matang jadinya kan. Belum lagi enggak cukup dengan nasi, Bu, enggak mau sama garam saja kan. Mesti ada petenya, ada jengkolnya, sambal terasinya, ikan asinnya, sayur asamnya. Itu Jawa Barat betul tuh. Kalau gitu ya. Artinya bahwa nasi ini lama dia, tapi kurma kan enggak perlu itu, ambil makan. Ya, jadi simple dia, tapi faedahnya sama, bahkan lebih. Makanya dikisahkan dalam Sahih Bukhari Muslim itu, Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kepada Urwah. Urwah itu saudara dari anak dari saudarinya. Inna kunna lanantadhiru ilal hilali thalathata ahillah fi syahraini wa ma awqadat fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naran. Kemudian fakultu wa makana ya'ishukum, qalat al-aswadan at-tamru wal ma. Inna kunna lanantadiru ilal hilal, kami sampai menunggu berbulan-bulan. Ada yang mengatakan 2 atau 3 bulan. Jadi sampai 3 bulan. Aisyah radhiyallahu mengatakan wa ma uqidat fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Tidak ada satupun asap yang mengepul dari dapur Nabi selama 3 bulan berturut-turut juga. Artinya Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah masak. Karena bukan tidak mau masak, tidak ada yang dimasak masalahnya. 3 bulan tidak ada yang masak. Ibaratnya ibu tuh tidak ada beras sama sekali selama 3 bulan tuh. Sehingga Urwah ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tuh, "Lah kalau tidak ada yang dimasak, tidak ada yang ngepul di dapur itu, lalu apa yang kalian makan?" Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Al-aswadan, kami hanya memakan aswadan." Aswadan itu kurma dan air putih saja. Bayangkan 3 bulan, pagi, siang, sore kurma, besoknya gitu lagi, sampai 3 bulan. Coba kalau ibu lakukan kayak gitu, itu kurus tuh ibu tuh, saya jamin tuh ya. Tapi saya kan nggak mungkin kuat. Kalau depan rumah itu ada orang yang ngentong piring, orang jual bakso itu pasti dipanggil ya. Karena memang bukan itu makanan pokok kita masalahnya. Tapi lihat bagaimana Rasul dan Aisyah bertahan selama 3 bulan dan istri-istri yang lainnya hanya memakan kurma saja kan. Ini kan keajaiban kurma namanya. Itu mencukupkan segalanya dan tidak sakit, malah sehat. Ya. Makanya kalau kita lihat sejarah yang lama ya, sebelum Nabi SAW, kita membahas sejarah Maryam saat melahirkan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Maryam ayat 25 itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki arutaban janiyah fakuli washrabi wa qarri aina. Ketika Maryam ini habis melahirkan Isa bin Maryam ini, dan sendirian tidak ada bidannya ya, sambil bersandar ke pohon kurma tuh. Namanya habis melahirkan, capek, tentu lapar kan gitu. Maka dalam kondisi seperti itu Allah mengatakan, goyangkan saja tuh pokok kurma tuh, nanti akan jatuh kurma-kurma basah. Makanlah, minumlah dari situ dan bersenang-senanglah dengannya. Rabi' ibn Haytham, seorang ulama tabi'in, mengatakan, malin nufasa'i indi khairun min rutabin lihadil ayat. Tidak ada makanan terbaik bagi wanita yang sedang nifas melebihi kurma basah. Kata Rabi' ibn Haytham rahimahullah tidak mengatakan, makanan yang terbaik bagi wanita-wanita yang selesai melahirkan dan ketika dia nifas adalah rutab.
kurma yang masih kuning, yang masih basah itu makanan terbaik. Karena bisa meningkatkan kembali tenaga dan kesehatannya. Itu menurut Rabi ibn Khaitham. Jadi ibu yang ditiru makan rutobnya, jangan melahirkan sendirinya. Maryam melahirkan sendiri, aku mau sendirilah katanya. Yang ada nggak jelas nanti kan gitu. Ya, jadi yang ditiru di sini makan kurma rutobnya, kata Rabi ibn Haytham rahimahullahu taala. Ya. Tapi intinya bahwa dari uraian-uraian di sini bahwa kurma ini memang makanan terbaik yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita. Kemudian faedah yang kedua dari dua hadis ini yang kita bahas. Di sini ada dua, bahwa umat Islam ini memiliki dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Karena dulu ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, di kota Madinah itu kan sudah ada dua perayaan yang biasa orang-orang Madinah lakukan dari perayaan-perayaan warisan Persia, namanya Nairuz dan Mihrajan. Makanya Nabi SAW mengatakan, seolah-olah Rasul mengatakan, tinggalkanlah Nairuz Mihrajan itu kan budayanya orang-orang Persia. Karena Islam sudah mengganti dengan dua hari raya terbaik untuk kalian, Idul Fitri dan Idul Adha. Lah apa bedanya Idul Fitri dan Idul Adha itu? Kan sama-sama sholat di situ, kan sholat Id. Baik Idul Fitri ataupun Idul Adha itu kan sama-sama melakukan sholat. Ya. Masyarul muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaannya adalah sebenarnya banyak persamaan baik Idul Fitri dan Idul Adha ya, dari segi sholatnya kan. Ya. Seperti umpamanya persamaannya antara kedua sholat Id itu dari segi hukum. Dari segi hukum sama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain ya. Yang jelas dari segi hukum disamakan tuh. Kalau yang mengatakan wajib berarti dua-duanya wajib. Bagi yang mengatakan fardu kifayah berarti dua-duanya fardu kifayah. Bagi yang mengatakan fardu ain berarti kedua-duanya fardu ain. Ya. Jadi ada yang mengatakan sunnah muakkadah berarti dua-duanya sunnah muakkadah. Dari segi hukum sama. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW juga ketika salat Id tidak dilakukan di masjid. Baik salat Idul Fitri atau salat Idul Adha, tapi keduanya dilakukan di tanah lapang. Itu persamaannya. Kemudian juga jumlah rakaatnya sama, 2 rakaat dengan jumlah takbir yang sama juga. Takbir pertama 7 takbir dengan selain takbiratul ihram artinya 8, dan rakaat yang kedua 5 takbir selain takbir intiqal artinya 6. Ya, sama jadi jenis takbirnya juga. Dan tahun pensyariatannya juga sama. Ya, disyariatkan di tahun kedua Hijriyah. Kemudian juga sama-sama tidak didahului adzan dan qomat. Kemudian tidak ada syariat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian juga disunnahkan khutbah setelahnya. Itu kan semua sama tuh. Idul Fitri ya gitu, Idul Adha gitu. Termasuk juga dianjurkan untuk dihadiri semua kalangan. Baik Idul Fitri atau Idul Adha. Dan Nabi mengerjakan sama-sama di luar kota Madinah dan sama-sama waktunya di waktu duha. Di awal waktu duha. Tapi walaupun banyak kemiripan dan kesamaan antara salat Idul Fitri dan Idul Adha itu, tetap ada perbedaan di sana. Apa perbedaannya? Satu, salat Idul Adha dilakukan lebih awal. Karena setelahnya ada penyembelihan. Ya. Kalau Idul Fitri boleh diakhirkan sedikit. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila ba'di sahabah an yuqaddima salatal adha wa yuakhira salatal fitri. Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk memajukan waktu salat Idul Adha dan mengakhirkan waktu salat Idul Fitri. Jadi kalau Idul Adha cepat saja kan gitu, karena setelahnya ada penyembelihan kan gitu. Tapi Idul Fitri kan tidak ada. Setelahnya tidak ada apa-apa. Ya. Paling ziarah saja gitu ya. Yang kedua, tadi kalau Idul Adha itu disunnahkan untuk berpuasa sebelum salat. Jangan memakan sesuatu. Setelah terbit fajar sampai ditegakkan salat Idul Adha disunnahkan puasa. Artinya tahan makan. Ya. Tapi kalau Idul Fitri justru sebaliknya. Disuruh makan dulu baru kemudian salat. Jadi dua perkara inilah yang membedakan antara salat Idul Adha dan Idul Fitri. Lalu apa hikmahnya? Ya tentu kan ada hikmahnya. Kenapa kemudian sampai disyariatkan seperti itu? Lah ulama mengatakan di antara hikmahnya karena
Kenapa Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri atau Idul Adha, Idul Fitri ya, disuruh untuk makan sebelum sholat, biar tidak disangka itu bagian daripada puasa Ramadan. Disangka masih puasa jadinya kan, padahal sudah lebaran. Makanya biar tidak disangka itu masih puasa Ramadan dan sudah menginjak 1 Syawal alias lebaran, makanya kita segerakan untuk makan, untuk menunjukkan kita tidak berpuasa. Nah, ini kenapa kemudian disuruh makan sebelum sholat ya. Kemudian juga adapun Idul Adha, kenapa disuruh jangan makan? Karena setelahnya ada makan-makan. Ada makan sate, makan gulai, makan rendang, makan apa kan, tergantunglah ibu mau buat apa tuh daging-daging kurban tuh ya, supaya sunnah makannya dapat di situ. Karena bagaimanapun Allah mengatakan ketika bicara tentang makanan kurban, wa kulu minha wa at'imul qani al mu'tar, makanlah dari sebagian hewan kurbanmu dan berikanlah kepada orang-orang yang berhajat dari daging itu. Sampai sebagian ulama sekelas Imam Ibnu Hazm Al-Andalus, ketika Allah mengatakan wa kulu minha, makan dari hewan kurbanmu, kata Imam Ibnu Hazm perintah itu asalnya wajib. Bahkan sampai ada ulama mewajibkan makan hewan kurban. Tapi ini tidak benar. Yang benar adalah pendapat jumhur mengatakan bahwa makan dari hewan kurban itu sunnah hukumnya, tidak sampai wajib. Itu pun kalau tidak memadaratkan. Karena ada orang-orang yang kemudian memakan beberapa daging saja langsung naik kolesterol, darah tinggi dan begitu seterusnya kan. Tapi kalau tidak memadaratkan, makan saja ya, karena itu bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian mentang-mentang ini sunnah, ibunya teh sampai 100 tusuk ya gitu. Nah, jadi penyakit jadinya kan. Itu sunnah membawa bencana jadinya ya. Jadi walaupun sunnah tetap menimbang maslahat dan madaratnya di situ. Ya ibaratnya itu yang penting sunnah sajalah, umpamanya kita punya kolesterol ya sikit aja lah kan itu. Masalahnya setelah sikit ketagihan jadi banyak itu. Intinya bahwa inilah diantara perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian juga diantara faedah dari hadis ini, selain kita sudah tahu mana persamaan, mana perbedaan. Sebenarnya bagi laki-laki atau bagi perempuan, bagi laki-laki sudah jelas. Saya bicara soal perempuan. Bagi perempuan itu, apakah afdolnya itu sholat di rumah ataukah sholat bersama kaum laki-laki ikut ke lapangan? Nah, ini jawabannya adalah dari hadis yang selanjutnya di sini. Kita baca hadisnya. Ya. An ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, amarna an nukhrijal awatika wal huyad fi al-idaini yashhadna al-khairah wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyad al-musalla muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami kaum wanita, kepada kami para sahabat untuk mengeluarkan hamba-hamba sahaya wanita dan wanita haid pada hari Idul Fitri dan Idul Adha agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan undangan kaum muslimin, dan wanita-wanita haid hendaknya menjauh dari tempat sholat. Lah hadis ini ada tambahan ya, sebutkan oleh para ulama bahwa ketika ada sebagian wanita yang tidak punya jilbab untuk keluar, jadi ditanyakan, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Kata Ummu Atiyah, Rasul, ada sebagian wanita itu yang tidak punya jilbab, macam mana harus keluar? Mereka tak punya jilbab ya. Maka Rasul mengatakan, lital bisha ukhtuha min jilbabiha, hendaklah saudari-saudarinya meminjamkan jilbab-jilbabnya. Coba sampai disuruh dipinjami jilbab, yang penting keluar. Nah dari sini Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya mana yang lebih afdal, wanita ini keluar salat Id atau tetap di rumahnya? Karena dasar seorang wanita itu kan afdalnya salat di rumah. Makin sembunyi makin baik kata Nabi, daripada salat di masjid. Walaupun salat di masjid boleh, jangan dilarang kalau sesuai dengan syarat ya. Tapi bagi salat Id ini apakah juga berlaku seperti salat-salat yang lainnya? Maka Syekh Utsaimin mengatakan al-afdalu khurujuha ilal Id. Yang paling afdal tetap wanita itu keluar untuk sholat. Maksudnya sama dengan laki-laki di tanah lapang, atau bagi yang berpendapat di masjid ya di masjid, yang keluar ya. Kenapa? Kalau dalam hadis ini jelas Rasul memerintahkan sahabat untuk mengeluarkan semua wanita tanpa terkecuali, mau laki-laki, mau wanita kecil, mau wanita remaja, mau wanita sudah dewasa, mau wanita sudah tua renta, mau yang haid, mau yang nifas, mau yang, pokoknya masuk semua di sini. Ya kecuali yang ada uzur lain ceritanya.
Tapi kalau dia sehat dan bisa menyaksikan kebaikan, datang. Ya. Dan ini juga menunjukkan Islam ini memberikan kedudukan kepada wanita, di mana ketika di zaman jahiliyah mereka tidak ada tempat. Ya, mereka dianggap dihinakan, tapi dalam Islam kemudian wanita diangkat derajatnya sehingga disamakan, disuruh keluar. Dan ini salah satu keindahan Islam yang mengangkat derajat kaum Hawa di zaman itu, boleh mengikuti laki-laki untuk mensyiarkan syiar Islam. Dan Allah mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapapun yang berusaha menampakkan syiar-syiar Allah, maka itulah bentuk ketakwaannya. Jadi hadis ini antara faedahnya, kalau boleh saya ringkas, pertama, memuliakan kaum wanita dengan disuruh keluar, bahwa boleh mereka itu mensyiarkan syiar Islam sama dengan laki-laki. Yang kedua, sunnah hukumnya wanita itu hadir dan duduk di belakang laki-laki. Kalau dia memang wanita bersih, ya sholat sebagaimana laki-laki sholat. Tapi kalau dia wanita yang tidak bersih karena haid atau nifas, maka dia menjauh dari tempat sholat. Jadi tempat sholatnya beri kepada orang yang lagi bersih. Ya, ibu menyingkir dari situ, tadi paling belakang sekali. Ya. Tapi tetap menyaksikan kebaikan. Ya. Kemudian juga disunnahkan di sini nasyrut ta'lim bainar rijali wan nisa dunal ikhtilat. Walaupun demikian, hindari ikhtilat. Karena dalam kondisi ramainya orang, kadang-kadang orang nggak peduli kan. Jadi tetap harus menghindari ikhtilat. Dan di sini juga bahwa wanita haid tidak dilarang untuk berzikir. Walaupun dia tidak sholat, maka sambil duduk dia bisa berzikir sehingga mendapatkan pahala gitu. Termasuk juga di sini menunjukkan indahnya akhlak wanita Ansar dan semangatnya mereka sampai mengatakan kepada Nabi SAW, bagaimana wanita yang tidak punya jilbab? Kata Rasul, pinjami dia. Dan wanita-wanita Ansar meminjami jilbab-jilbab mereka kepada wanita yang tidak punya jilbab. Akhirnya semua keluar. Dan itu menunjukkan keindahan akhlak para wanita Ansar. Dan ingat, bukan hanya keluar sholat id, dalam permasalahan jihad saja, ya, apakah wanita juga boleh ikut perang? Maka ulama mengatakan boleh ikut berperang, tapi bukan untuk berperangnya. Ya, kalau ada kemaslahatan mungkin untuk mengobati orang yang terluka, masak untuk orang yang berjihad, selama tidak membawa fitnah. Kalau bawa fitnah tidak boleh. Ya, ini di antara faedah. Kok makin gelap saja di luarnya. Ya, tapi kayak saya sampai di sini aja sebelum deras. Atau ada pertanyaan? Atau nggak masalah? Ya, nanti gimana? Buat saya jawab juga. Oke, kita buat saya jawab sebentar ya. Silakan. Ada pertanyaan yang masuk dari itu, bagaimana ketika kita sholat, ketika kita menghadiri sholat, tapi kita ketinggalan setelah berada sampai di lapangan, itu sudah selesai, apakah kita sholat sendiri atau bagaimana? Bagi yang ketinggalan sholat, lihat ketinggalannya. Kalau dia mendapatkan ruku imam dari yang kedua rakaat, berarti dia tinggal nambah serakaat saja. Karena man adraka ruku'an faqad adraka raka'atan. Siapa yang mendapatkan rukunya imam berarti dapat satu rakaat. Tapi kalau masbuknya sama sekali tidak mendapatkan ruku, mungkin mendapatkan tasyahudnya atau mendapatkan salamnya, maka dia harus menambah, artinya tetap 2 rakaat karena kan tidak dianggap. Ya, tidak dianggap 1 rakaat. Dia tetap sholat 2 rakaat dengan bentuk sholat takbir yang sudah diajarkan. Rakaat pertama ya takbir 8 kali masuk dalamnya takbiratul ihram, dan rakaat yang kedua 6 kali masuk padanya takbir intiqal. Kemudian bagaimana kalau masbuknya setelah salam? Ya, setelah salam gitu kan. Ya, kalau seandainya dia sudah mulai datang dan orang-orang masih mendengarkan khutbah di situ, maka kita sholat sendiri. Tapi kalau masbuknya sudah bubar, nggak ada orang di lapangan, itulah ibu ngapain dijemur di situ sendirian? Ya di rumah saja lah. Karena sudah nggak ada orang di situ, ngapain juga ya. Jadi tetap kalau masbuk lihat kondisinya tadi. Wallahu a'lam. Ya. Kalau seandainya terlupa yang dia sholat sendiri karena dia sampai di lapangan itu sudah bubar atau sudah khutbah, kemudian dia sholat di rumah dan ternyata dia sholat di rumah itu lupa dia melakukan dengan takbir yang pertama 8 kali dengan takbir ihram, yang kedua dengan 6 kali dengan takbir ihram, itu bagaimana? Ya tidak ada masalah, karena itu hukumnya sunnah. Itu bukan rukun, bukan wajib. Kalau memang itu rukun harus mendatangkan, kalau itu wajib sujud sahwi. Tapi itu kan takbir ziyadah, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah itu ya sudah nggak apa-apa. Ya, kalaupun mau sujud sahwi nggak apa-apa, boleh juga. Tapi kalau tidak sujud sahwi pun sah karena itu takbir ziyadah namanya, takbir tambahan.
ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup nih, kayaknya hujannya nanti makin berderas juga. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.